Selamat datang kembali di YouTube channel SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk melangkahkan kaki dan menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini kita akan berjalan menyusuri waktu menuju ke abad 14, yakni pada saat Kerajaan Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Kondisi geografis Majapahit di wilayah yang sangat subur dan ketersediaan air yang mudah didapat, menyebabkan Majapahit memperoleh hasil pertanian dan hasil alam yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Perkembangan di bidang ekonomi dan lalu lintas perdagangan pada masa itu berdampak pada kebutuhan sistem transportasi yang dapat menghubungkan antara wilayah pedalaman dan wilayah pesisir. Pada saat itu, Majapahit memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas beserta anak-anak sungainya sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah pedalaman menuju kota-kota lainnya, bahkan hingga ke mancanegara. Saat ini, kita akan menuju ke Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim liputan SMC Media Visitama, diduga di wilayah ini terdapat bekas pelabuhan yang terkenal pada zaman Majapahit. Adanya dermaga pelabuhan Terung pada zaman Majapahit dapat diketahui berdasarkan catatan yang ada pada Prasasti Canggu, yang menyebutkan bahwa terdapat 34 pelabuhan dermaga sungai di sepanjang aliran Sungai Brantas. Dan juga terdapat 44 pelabuhan di sepanjang Sungai Bengawan Solo, yang dinamakan sebagai Naditira Pradesa. Prasasti Canggu adalah sebuah piagam kerajaan yang dikeluarkan pada masa Raja Hayam Wuruk. Prasasti ini berisi tentang pemberian hak-hak khusus untuk desa-desa penyeberangan di seluruh Mandala Jawa. Dan juga berisi tentang peraturan-peraturan khusus yang berhubungan dengan aktivitas penyeberangan yang dilakukan di setiap dermaga sungai dalam wilayah Majapahit. Dalam Prasasti Canggu, disebutkan bahwa ada seorang pejabat bernama Panji Angraksaji bertempat tinggal di wilayah Terung dan memperoleh hadiah dari Raja Hayam Wuruk berupa hak swatantra, yaitu hak khusus yang diberikan agar wilayah Terung dan pelabuhan dermaga sungai yang ada dapat dikelola dan diatur dengan baik oleh Panji Angraksaji. Selain dicatat dalam prasasti, wilayah Terung juga diceritakan dalam berbagai kitab kuno, antara lain disebutkan dalam Kidung Sunda dan Kidung Harsawijaya. Dalam karya sastra ini, disebutkan apabila orang-orang Majapahit dari Pelabuhan Canggu akan pergi ke Madura, maka perahu tersebut akan transit di Pelabuhan Terung. Kemudian perjalanan dari Pelabuhan Terung menuju Madura akan menggunakan perahu yang ukurannya lebih besar, agar sampai di muara sungai atau melanjutkan sampai ke Pulau Madura. Sampai saat ini, jejak-jejak arkeologis yang diduga sebagai sisa-sisa pelabuhan kuno era Majapahit masih banyak kita jumpai di Desa Terung Wetan. Pada tahun 2014, ditemukan sebuah struktur bangunan berupa lantai batu bata di pekarangan milik warga desa. Lokasinya tepat berada di seberang Punden Raden Ayu Oncat Tondowurung, tempat yang selama ini dikeramatkan oleh warga Desa Terung Wetan. Beberapa benda arkeologis yang ditemukan di sekitar lokasi ini, antara lain adalah sumur kuno, pecahan gerabah dan keramik, potongan batuan andesit, dan sebuah batu yang sekilas mirip buah manggis. Warga desa menamakan benda ini sebagai Watu Manggis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, dan beberapa di antara para ahli sejarah berpendapat bahwa benda ini adalah sebuah pemberat timbangan.
Di sepanjang pekarangan warga desa Terung Wetan, juga masih dapat kita jumpai susunan batu bata kuno. Jika kita cermati, ukuran dan bentuknya mirip dengan batu bata yang biasanya terdapat pada candi-candi zaman Majapahit. Sekitar tahun 2016, tim peneliti dari jurusan Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya meneliti dan mengeksplorasi jejak pelabuhan kuno yang ada di situs Kadipaten Terung. Kajiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur, survei geofisika, foto udara dan analisis lapisan sedimen sungai. Dari hasil penelitian dan interpretasi pencitraan 3 dimensi, diperkirakan terdapat struktur bangunan yang berada di bawah permukaan situs Kadipaten Terung. Para peneliti juga memperkirakan ada objek tertentu pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan tanah di sekitar situs ini. Diduga kuat bahwa situs Kadipaten Terung adalah jejak sebuah pelabuhan kuno di daerah aliran Sungai Brantas. Kemudian terjadi sedimentasi hingga tertutup lapisan tanah akibat longsor, gempa, atau tertutup lahar dari letusan gunung berapi. Dalam Prasasti Canggu atau yang dikenal dengan nama Prasasti Trowulan I, tercatat ada 33 desa penyeberangan di tepi Bengawan Solo, dan terdapat 44 desa di tepi Sungai Brantas. Dari berbagai desa penyeberangan itu, beberapa di antaranya telah berkembang menjadi pelabuhan sungai yang besar, yaitu Pelabuhan Canggu, Bubat, dan Dermaga Terung. Pada Prasasti Canggu, juga disebutkan hak-hak istimewa yang diberikan kepada para penjaga tempat penyeberangan sungai, maka tidak mengherankan jika kepustakaan Inggris menyebut Prasasti Canggu dengan istilah ferry charter. Prasasti Canggu juga mengatur hak dan kewajiban para penambang perahu. Tukang tambang mendapatkan berbagai hak istimewa, agar dapat melayani penumpang dan menunaikan kewajibannya dengan baik. Para petugas penambang perahu juga tidak dikenai pajak. Bahkan mereka diperbolehkan mengadu ayam dan berjudi, tanpa dikenai denda oleh kerajaan. Dari Prasasti Canggu, juga diperoleh informasi tentang tata cara pemungutan pajak. Urusan pungutan pajak dagang diserahkan kepada pengelola pelabuhan. Dalam jangka waktu tertentu, mereka diharuskan menyetor target pajak yang sudah ditetapkan oleh kerajaan, seperti yang dijelaskan dalam Prasasti Canggu pada Lempeng 9A baris ke-5 sampai baris ke-6. Panji Margabaya, Panji Angraksaji, dan Ki Ajaran Ragi adalah petugas pelabuhan yang bertempat tinggal di Terung. Mereka mengirimkan pajak cukai pada tiap-tiap hari pemujaan, sebagai sebuah tanda kehormatan dan untuk memuliakan perintah raja. Yaitu membayar sebanyak 400 mata uang untuk masing-masing petugas, dan harus dibayar pada setiap hari terang di bulan Asada, yakni bulan keempat. Selain membayar pajak bea cukai, para pedagang juga harus membawa barang persembahan untuk raja, bendahara kerajaan, tumenggung, dan syah bandar. Besarnya nilai barang yang dijadikan pajak ditetapkan oleh para petugas di setiap pelabuhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim liputan SMJ Media Visitama, wilayah Terung pada masa kerajaan Majapahit adalah sebuah dermaga yang menghubungkan jalur lalu lintas angkutan penumpang kapal sungai, yakni sebagai penghubung transportasi penumpang kapal dari wilayah Tuban menuju pelabuhan Gresik, ke Surabaya, dan akhirnya menuju ke pusat kota Majapahit. Juga sebagai penghubung jalur maritim antara pusat kota Majapahit di dekat pelabuhan Canggu untuk menuju ke Pulau Madura maupun ke pulau-pulau lain di wilayah Nusantara hingga ke mancanegara.
Pada masa akhir Majapahit, Kadipaten Terung dipimpin oleh Raden Husein. Dan diperkirakan pada saat itu, sebagian besar masyarakat daerah Terung sudah memeluk agama Islam. Menurut informasi dan cerita tutur masyarakat setempat, makam Raden Husein, Adipati Terung diduga berada di Desa Terung Kulon. Sedangkan makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung, putri Raden Husein, berada di Desa Terung Wetan. Makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung terletak tepat di depan situs Kadipaten Terung. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di SMC Media Visitama YouTube channel. Agar kita dapat menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan Nusantara di masa lalu, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.